Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Mas Heri Pras, beliau ini sebenarnya seorang pendekar, sobat-sobat. Nah, sejak beliau merespon salah satu video, sebenarnya ini video yang sudah lama, dan sepertinya saya juga pernah merespon video ini, sobat-sobat, yaitu video yang berisi tentang kekaromahan dari guru sekumpul, sobat-sobat. Dan saya harus katakan, beliau ini berani, tegas, lugas, dan jujur ketika dia menyampaikan reaksinya, ketika dia merespon video tersebut. Tentu saja tidak hanya itu, dia juga membantah dengan argumentasi yang kuat, dalil yang kuat, mematahkan apa yang disampaikan yang berkaitan dengan kekaromahan guru sekumpul. Dan sejak itu pula, Mas Heri Pras juga mendapatkan banyak respon dari mereka yang disebut muhibinnya guru sekumpul, sobat-sobat. Nah, ada beberapa, akan tetapi dalam video ini saya hanya menampilkan 3 saja. 3 saja yang merespon reaksi dari Mas Heri Pras yang mematahkan kekaromahan dari guru sekumpul, sobat-sobat. Nah, dari 3 video yang nanti akan saya tayangkan, sobat-sobat, saya pikir sangat jauh, tidak setara bantahan mereka, respon mereka, atau reaksi mereka untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh Mas Heri Pras, yang penyampaian beliau mematahkan karomah yang dimiliki oleh guru sekumpul. Sebenarnya sobat-sobat, saya sudah katakan sumber perpecahan umat Islam adalah karena tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, karena menolak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebenarnya kalau mereka mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, mereka akan menerima apa yang disampaikan oleh Mas Heri Pras. Seperti saya bisa menerima. Tetapi karena mereka terlanjur cinta buta, terlanjur fanatik buta, taklid buta, akhirnya meskipun mungkin mereka cerdas,
tetapi logikanya tertutupi, akal sehatnya buntu, oleh karena cinta buta, fanatik buta, dan taklid buta. Ya, kan mudah. Ya, sesuatu yang disampaikan itu benar menurut Islam atau tidak, ya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bagaimana Al-Quran, bagaimana Sunnah Nabi. Baiklah sobat-sobat, mari kita sama-sama simak saja 3 video yang akan saya tayangkan, dan nanti sobat-sobat bisa menilai itu, ya, penjelasan mana yang dengan argumentasi yang kuat, dalil yang kuat, dan yang mana yang hanya sekedar membantah, asal ngomong, asal bunyi, tapi sebenarnya tanpa isi maupun argumentasi. Bahkan dalil yang disampaikannya juga lemah, sobat-sobat. Begitu kita sampai tadi jam berdoa, Allah, Allah. Lihat juga ini datang begini. Allahu Akbar, ya Allah. Ini intro kita langsung masuk aja. Saat yang sangat berbahaya. Kalau menurut saya pribadi ini berbahaya, dan menurut beberapa ulama ini juga berbahaya. Kenapa? Menurut kamu yang berbahaya. Menurut ulama lain memang berbahaya, tapi jangan dipasang-pasangkan. Jangan, mereka berbicara secara umum, kamu jangan menerjemahkan kepada satu pihaknya. Kamu mungkin menurut kamu berbahaya karena kamu ilmunya hanya sebatas itu. Kamu kan pendekar. Jadi berbahaya menurut kamu ya wajar aja. Cuma janganlah kebodohan kamu itu disebarkan kepada orang lain. Kalau menurut Habib Rizik ya wajar, karena memang banyak orang yang misalnya sesuai dengan yang diceramahkan Sidin itu, tapi bukan kepada guru sekumpul, Buya Yahya misalnya, atau pendapat-pendapat ulama yang lain. Itu pendapat umum, bukan menyerang salah satu pihak, dan itu ada kategori-kategorinya. Jadi jangan untuk mendukung pendapatmu, untuk mendukung nafsumu itu, untuk menyesatkan orang lain, lalu kamu mengait-ngaitkan, memotong-motong ceramah orang lain untuk menyerang ulama yang lain. Coba kamu tonton lagi tuh Buya Yahya tentang guru sekumpul, bagaimana. Jangan membuat opini seakan-akan Buya Yahya, seakan-akan Habib Rizik Syihab mendukung pendapatmu itu. Mereka berbicara secara umum dan itu benar adanya. Benar adanya. Tapi nanti kita bahas juga. Di sini saya menonton suatu video yang di dalamnya ada khurafat yang sangat berbahaya. Dikatakannya ada satu video yang mengandung khurafat. Ini tuduhan yang sangat keji banget lah. Khurafat itu kekafiran, mengandung kemusyrikan. Itu tuduhan yang sangat keji dari orang yang sama sekali tidak berlandaskan kepada dalil dalam berbicara, sama sekali tidak berlandaskan kepada ilmu dalam berbicaranya. Hanya memotong-motong video orang lain, kemudian mengucapkan Allah, Allah, Allah. Apa? Kalau kamu punya argumentasi, sampaikan argumentasimu berlandaskan kepada apa yang kamu punya. Bukan memotong-motong ceramah ulang lain yang orang lain itu pun tidak secara spesifik menyerang guru sekumpul. Ini tuduhan yang sangat keji yang disampaikan oleh salah satu tokoh dan diwalikan oleh pengikutnya. Siapa itu? Yaitu pernyataan dari guru sekumpul, ya, di mana guru sekumpul ini memberikan pernyataan bahwa dia datang ke makamnya Nabi Muhammad SAW dan melihat makam Nabi Muhammad, jenazahnya Nabi Muhammad bergejolak katanya, ya. Terus setelah itu jenazahnya Nabi Muhammad bangkit dari kubur dan menuju kepada guru sekumpul dan memeluknya. Jadi
Bukan seperti yang kamu bayangkan, itulah ceritanya, itu bukan seperti yang kamu bayangkan. Dengan jenazah Rasulullah SAW bangkit dari kubur seperti film hantu, WhatsApp itu baru bukan dari seperti Purnomo. itu. Pukul Jangan 8.30. dibayangkan WhatsApp seperti baru itu. dari Purnomo. Jangan kebanyakan nonton film horor, itu bukan film horor. Guru Sekumpul ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad layaknya zombie. Kapan guru sekumpul menyebutkan Rasulullah itu layaknya zombie? Di bagian mana guru sekumpul menyebutkan Rasulullah itu bangkit dari kubur layaknya zombie? Jangan terlalu banyak nonton film horor. Ini kamu ngarang sudah, Nila. Ini satu, ini kamu ngarang sudah. Ini pendapatmu. Disandarkan kepada perkataan guru sekumpul. Ini bukan perkataan guru sekumpul, tapi pendapatmu menerjemahkan atas dasar pikiranmu yang sudah dikotori oleh film-film horor, kemudian kamu menisbahkan pendapatmu itu kepada perkataan guru sekumpul. Guru sekumpul tidak pernah menyebutkan Rasulullah SAW bangkit seperti zombie, tidak ada. Itu satu. Bangkit dari kematian. Na'udzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang sangat bahaya. Entah itu khurafat yang dia sampaikan di dalam dunia nyata atau secara sadar, ataupun memang dia menyatakannya di saat dia bermimpi. Baik bermimpi ataupun nyata, ini sama-sama tidak dapat dibenarkan kalau menurut saya. Apa dasarnya? Baik bermimpi ataupun secara sadar, ini dua-duanya tidak bisa dibenarkan. Apa dasarnya? Datangkan Al-Qur'annya, datangkan hadisnya. Apa dasar kamu menyebutkan ini sama-sama tidak dibenarkan, sama-sama mengandung khurafat? Apa dasarmu berbicara seperti itu? Coba datangkan dalilnya. Jangan hanya berbicara berdasarkan akal kamu aja. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Bukhari menyebutkan, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah." Rasulullah itu bisa datang lewat mimpi. Ujar Rasulullah SAW, barang siapa yang bermimpi aku, pernah bermimpi aku, maka dia akan maka pasti dia akan menemuiku secara yaqazah. Kalimat tadi yang disebutkan oleh Zuhdi. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Nabi tidak pernah congkak, tidak pernah sombong untuk bisa mengatakan ke depan halayak, siapapun orangnya bisa aku masukkan ke surga. Karena apa? Aku punya surga. Omongan Abah Guru Sekumpul yang disampaikan Abah Guru Zuhdi itu ada dalilnya, ada referensinya, ada datanya. Di dalam kitab Sirul Asror di situ dijelaskan, atau di dalam kitab Tarhib wa Targhib karangan Imam Al-Munziri. Di dalam kitab Sirul Asror karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dijelaskan di dalam kitab tersebut halaman 44. Saya bacakan redaksinya. Di sini ada satu hadis. Qala Al-Munziru, dikatakan oleh Al-Munzir fi Targhib wa Tarhib, di dalam kitab Targhib wa Tarhib jilid 1 halaman 101-102, an Abi Amamah, daripada Abi Amamah radhiyallahu anhu, qala, Abi Amamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yuja'u bil alimi wal abidi, nanti di hari kiamat akan didatangkan dua orang. Yang pertama adalah orang ahli ibadah, yang kedua adalah orang ahli ilmu, ulama. Fayuqalul abidi, kemudian ketika kepada orang ahli ibadah dikatakan, udkhulul jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Itu untuk orang ahli ibadah. Jadi dia nanti masuk ke dalam surga sendirian. Akan tetapi wayuqalul alimi, dikatakan kepada orang alim, ahli ilmu, ulama, bagaimana? Qif hatta tashfa'u linnas, berhentilah engkau sehingga engkau memberikan syafaat kepada manusia. Rawahu Asbahani wa ghairuhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Asbahani dan selain Imam Asbahani. Wa ma'nal hadis, adapun makna daripada hadis ini apa? Anna mahabbatal ulama'i, bahwasanya mencintai ulama, wasiru ala manhajim, kemudian mengikuti manhajnya ulama. Sababul fauzi fil akhirati, itu menjadi sebab akan kebahagiaan, keselamatan di akhirat. Wa ya'dzanullahu, kemudian Allah memberikan izin lil ulama, kepada ulama, ayyashfa'u liman yuhibbun. Ulama itu diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada yang siapa saja yang dia cintai dan dia kehendaki untuk dimasukkan ke dalam surga.
Maka ini menjelaskan di dalam kitab ini, ulama itu bisa memasukkan siapa aja yang dia cintai dan dia kehendaki ke dalam surga. Inilah yang diucapkan oleh Abah Guru Sekumpul, yang disampaikan oleh Abah Guru Zuhdi. Ini sesuai dengan data dalil. Baik, sebenarnya kemarin saya telah membahas, namun pembahasannya tidak spesifik, ya, tidak langsung menjuru kepada hurufat yang ditebar, tetapi saya malah membahas dari keseluruhan poin-poin yang ada. Dan sekarang saya akan fokus kepada satu poin, dan poin ini harus kalian dengar dari awal sampai selesai. Setelah kalian selesai nonton video ini, pastikan sampai selesai, sampai menit terakhir, baru kalian berikan komentar. Nah, kata dia baru kalian berikan komentar. Jadi ya saya berkomentar sebagai muhibbin Guru Sekumpul gitu ya. Jadi boleh berkomentar. Baik, kita lihat kembali. Jangan baru nonton langsung komentar. Ini pesan dari saya. Baik, coba kita langsung mulai untuk mereaction seperti apa videonya. Dan kalian harus mendengar baik-baik apa yang keluar dari mulutnya ini. Aku punya Ya. sebuah pandangan dan keyakinan Ya. bahwa orang-orang yang memusuhi beliau, Oke. yang menyakiti beliau, yang memacam-macami beliau, tidak menutup kemungkinan, ini kalimatku, Ya. tidak menutup kemungkinan di akhirat nanti Ya. beliau mampu mengangkat orang itu dari neraka untuk ke dalam surga. Jelas ya, di sini sejeda perkataannya adalah siapapun ya, siapapun dia yang memusuhi Guru Sekumpul, dia masuk neraka. Sudah mengklaim orang lain masuk neraka, dan nanti Guru Sekumpul akan menolong dia dari neraka ke surga. Ini kalimat yang keluar langsung dari orang ini. Lanjutkan dulu. Aku yakin itu, Oh, dia karena yakin ya? Yakin. setidak-tidaknya itulah akhlak yang beliau miliki. Orang yang memusuhi, Ya. menyakiti, bahkan memacam-macam, aku yakin mereka akan terengah, tercengang. Padahal belum terjadi, ya. Tidak ada yang bisa mengetahui masa depan kecuali Allah, ya. Tidak ada. Di akhirat beliau urus, beliau angkat dari neraka menuju surga. Waduh, yakin sekali dia ya teman-teman. Jadi akan mengurus siapapun yang masuk ke neraka, masuk ke dalam surga. Akan mengurus. Oke, lanjut dulu. Karena aku dapat dari seseorang, Ya. yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Kalau kalian yakin bahwa orang ini bukan pendusta, maka yakinlah bahwa perkataannya benar, sebagaimana kalian mendengar langsung dari orang ini atau dari Guru Sekumpul. Kalau kalian ragu dengan kesaksian orang ini, artinya dia pendusta. Begitu, ya. Coba kita dengarkan apa kesaksiannya. Pernah beliau berkata, Ya. bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Untuk masuk ke surga, ya. Di garis bawahi ya teman-teman, garis bawahi. Di sini Guru Sekumpul punya surga sendiri dan dia mampu memasukkan siapapun, garis bawahi pakai huruf kapital, siapapun, bukan kecuali ya. Di sini dia tidak mengucapkan kecuali orang musyrik, orang kafir, orang fasik dan lain sebagainya. No, ini dari keseluruhan, siapapun. Siapapun kalian yang masuk. Nah, ini tunggu dulu nih. Jadi terkesan kalau framingnya terlalu kapital, siapapun, maksudnya siapapun di sini ya nanti yang di akhirat yang ingin disyafaati oleh Guru Sekumpul gitu. Tidak harus dilebih-lebihkan kalimat seperti yang Pak Heri bukan sih, lupa lagi namanya, katakan entah itu orang kafir dan sebagainya, bukan gitu kan. Syafaat itu kan ada syafaat dari Allah, kemudian dikehendaki kepada Rasulullah. Setelah itu kan diberikan, ada juga syafaat itu kan ada dari Nabi. Setelah itu kemudian kepada para ulama, kemudian kepada syuhada. Itu kan masing-masing kan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat. Nah, maksudnya Abah Juhdi, Guru Juhdi itu, Guru Sekumpul memberikan syafaat kepada siapapun itu ya yang ingin diselamati.
oleh guru sekumpul gitu. Yang nggak harus berlebihan seperti yang Pak Heri katakan siapapun orang kafir, nggak gitu juga. Oke, kita lihat dulu aja. Neraka bisa guru sekumpul tolong untuk masuk ke surga. Ini kalimat yang mutlak keluar dari beliau, keluar yang katanya dari mulutnya guru sekumpul, dan ini disampaikan oleh orang yang kalian percaya ini bukan pendusta. Orang ini bukan pendusta. Maka yakinlah bahwa dengan kalimat itu siapapun ini ya meliputi, siapapun ini meliputi yang ada di seluruh alam. Jadi siapapun yang guru sekumpul Sekedar masukan terlebih dahulu sedikit. Ya biasakan kalau nge-reaction video bagi ya para YouTuber khususnya, beliau itu kan seorang yang alim gitu ya, Guru Juhdi itu seorang tokoh ya, intinya yang ditokohkan dan yang diakui kealimannya oleh banyak orang gitu, khususnya di Indonesia. Jadi biasakan ya pakai adab, pakai akhlak lah. Jadi jangan tunjuk-tunjuk atau segala macam. Ya maksudnya biasa aja gitu, nggak harus seperti itu gitu, seakan-akan sedang berbicara kepada siapa gitu. Jadi harus lihat introspeksi diri lah, nggak usah langsung menjustifikasi orang lain, apalagi seorang ulama. sekumpul kehendaki inginkan apabila dia di neraka nanti bisa tuh guru sekumpul menolongnya. Misalkan siapapun itu, kita artikan Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, kan siapapun ya, nanti setelah ini diklarifikasi. Nah Itu kalimat siapapun yang ditambahi Abu Lahab, Fir'aun itu kan dari Pak Heri ini sendiri, bukan dari guru sekumpul maksudnya. Ya udahlah, kita tonton aja dulu. Ada yang mengklarifikasi nanti. No, ya, saya tidak akan mendengar klarifikasi kalian. Karena apa? Di sini sudah jelas orang ini yang kalian anggap orang ini jujur, terpercaya, dia sudah mengucapkan bahwa siapapun orangnya, tidak melihat dari ras, gender, agama, dan apapun itu, bisa guru sekumpul tolong masuk ke surga. Alasannya apa? Karena guru sekumpul punya sendiri surganya. Entah surga itu diberikan oleh Allah atau dia membuat sendiri surga, membangun sendiri surga. Jadi bisa punya kebebasan dia untuk masukkan siapapun dari neraka ke surga. Artinya orang ini atau guru sekumpul ini telah memiliki kemampuan setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia memiliki prioritas untuk memasukkan dan mengeluarkan siapapun dari neraka atau surga. Ini kalimat yang sangat jelas dan juga bersaksi katanya. Jadi orang ini bukan berbohong, orang ini tidak berbohong, jujur dia kalau perkataan guru sekumpul benar ya. Menurut kalian, hati nurani kalian, apakah ada manusia yang memiliki kemampuan setara dengan Allah, bisa memasukkan siapapun ya yang telah ada di neraka ke dalam? Ini sebenarnya kalimat yang akan menjadi fitnahnya itu bukan kalimat guru Juhdi atau guru sekumpulnya, tapi kalimat Anda, Pak Heri. Pak Heri sih, lupa saya namanya, gak penting. Jadi cara penyampaian Anda itu yang menjadi fitnah, yang menebar fitnah ke dunia maya ini, bukan kalimat guru Juhdinya atau guru sekumpul. Karena dalam pandangan guru Juhdi itu, guru sekumpul itu seorang waliullah, dimana seorang waliullah itu mempunyai karomah. Dan ya Anda tahu kan artinya karomah itu apa? Amrun khariqul adat tadharu anil rijalil sholeh, sesuatu yang keluar daripada adat kebiasaan manusia, yang keluar atau yang diberikan kepada orang-orang yang soleh. Anda tidak bisa mengukur karomah seorang wali dengan akal Anda sendiri, itu nggak bisa. Harusnya kalau Anda ingin mengklarifikasi ketika beliau-beliau masih ada, agar ya Anda juga ikut tercerahkan dan juga paham apa yang dimaksud gitu, tidak langsung serta-merta Anda memberi penilaian, apalagi secara terpotong-terpotong seperti itu. Surga, yang di surga dikeluarkan masuk ke neraka, begitu. Jawab dengan hati nurani. Oke, lanjut dulu. Supaya ini artinya, ini dalil-dalil, bukan artinya apa yo? Artinya apa? Apa yo bahasanya tuh, mengada-ngada kata dari mulut. Jadi ini bukan mengada-ngada ya, tapi dari mulut beliau langsung ke telingaku sendiri ya. Oke.
Sudah cukup sampai situ saja. Dari mulut beliau ke telinga dia sendiri. Teman-teman, saya bertanya sekali lagi, apakah ada seorang manusia yang mampu masukkan manusia lainnya dari surga ke neraka, dari neraka ke surga? Ini cuma dilakukan oleh guru sekumpul ini, dan disaksikan oleh muridnya. Nah, tunggu dulu ya. Ini kan dari judulnya saja, jadi dari judul ya nanti dilihat ya. Dari judul pembuatan video itu dia mengatakan dia percaya adanya wali. Harusnya dia juga tahu bahwa dulu para aulia termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan dalam ya kitabnya beliau menjelaskan bahwa beliau itu diberikan kitab yang panjangnya, kitab Ma'nawi itu seujung penglihatan untuk memberikan syafaat siapapun yang ingin dia syafaati. Terus kemudian banyak juga para aulia yang bahkan perkataannya tuh akan membakar api neraka gara-gara orang itu ibadah karena takut neraka. Nah, apakah kayaknya kalau misalkan Pak Heri ini ada di zaman para aulia dulu, mungkin dia juga akan mengingkari hal itu, karena banyak para aulia itu emang nggak bisa diukur, nggak bisa tolak ukurnya itu dengan akal kita, jadi nggak bisa itu. Dia ini mengukur dengan batasan akal dia gitu. Dia katanya sering bercerita bahwa bertemu dengan Nabi Muhammad, bermimpi dengan Nabi Muhammad, saking maunya dia untuk dikultuskan. Nah, ini apa? Itu fitnah itu. Saking maunya dia dikultuskan. Ya orang kalau ngimpi Nabi ya emang kenapa kan, memang dia dalam hadis sahih kan dijelaskan bahwa man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqo, atau pasayaroni fil yaqadha, kan banyak itu riwayat hadisnya. Ya orang ketemu Nabi ya emangnya kenapa, itu kan suatu kemuliaan, harusnya Anda bersyukur ada orang-orang seperti itu, bukannya malah menuduh mengkultuskan diri lah apalah. Ya, saya di sini tidak ingin membahas kepribadian kedua orang ini karena beliau berdua sudah meninggal. Saya hanya membahas pernyataannya yang dipercayai sampai sekarang. Buktinya sampai sekarang banyak yang nge-DM saya dan saya langsung telepon itu orang, dan setelah telepon akhirnya apa? Ya cuma segitu. Pasti ujung-ujungnya Wahabi, tuduhan yang klasik dan tidak berbobot. Teman-teman, kenapa saya mengatakan di sini guru sekumpul ini atau muridnya? Bukan tuduhan klasik, tapi Anda bilang judulnya meyakini para wali, meyakini adanya para wali, tapi sikap Anda itu seperti tidak tahu bagaimana itu para wali. Seperti itu. Ini congkak, sombong, takabur, dan penyebar dongeng paling handal. Karena yang pertama, orang ini menyatakan secara langsung di depan publik bahwa dia memiliki surga, punya surga, dan bisa masukkan siapapun dari neraka ke surga, dari surga ke neraka, atau bagaimana itu. Jadi punya prioritas setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kemampuan ini tidak Rasul miliki. Itu punya otoritas setara dengan Allah, itu kalimat Anda ya, Pak Heri? Guru sekumpul tidak pernah mengatakan bahwa dia punya otoritas, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kehendak setara dengan Allah. Itu kalimat itu keluar dari mulut Anda, bukan dari mulut guru sekumpul. Perihal beliau mengatakan misalkan punya surga sendiri, mungkin itu bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba deh Anda itu melihat sejarah-sejarah atau karomah-karomah para aulia itu semuanya itu di luar nalar, karena itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harusnya Anda kalau ingin mengklarifikasi hal-hal tersebut, tanyakan langsung, barangkali dengan karomah beliau Anda langsung tersadar gitu ya. Jangan berbicara tentang makom.
Ya, jangan berbicara tentang makom. Makom Anda jauh dengan makomnya Nabi Muhammad kalau begitu. Ini makomnya guru sekumpul di bawah, Nabi Muhammad jauh di atas sana. Jauh. Jangan sampai menyamakan dengan Nabi Muhammad. Tidak ada satupun yang setara dengan Nabi Muhammad derajatnya. Kalau Nabi Muhammad tidak mampu, berarti manusia lainnya tidak akan mampu. Anda semua tahu Allah dari siapa? Dari mana? Bagaimana prosesnya? Ingat itu kembali. Kalian kenal Islam dari guru ngaji kalian di kampung, ya. Setelah itu kalian menempuh pendidikan SD, SMP, mondok mungkin. Kalian dapat ilmu di pondok. Setelah itu ujuk-ujuk kalian sakti. Ujuk-ujuk kalian mendapatkan karomah yang lebih dari Nabi. Kalian orang Indonesia yang belajar Islam hanya melalui kitab, ya, melalui guru ngaji di kampung. Tetapi para sahabat, anak cucu Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad, orang yang hidup tinggal dengan Nabi Muhammad, tidak ada satupun dari mereka mengaku bisa memasukkan orang yang telah Allah jebloskan ke neraka masuk ke dalam surga. Tidak ada satupun dari mereka. Sekali lagi, bahkan Nabi Muhammad pun ada suatu hadis yang sangat sahih, ya, patut kalian baca. Kalau kalian tidak percaya dengan ucapan saya, langsung kalian buka kitabnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana di situ mendapatkan hadis ini dari Abu Hurairah. Di situ ada satu kejadian di mana Rasulullah pergi ziarah ke makam orang tuanya, ibunya, lalu Rasulullah menangis sehingga membuat para sahabat di situ juga menangis. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Lalu Rasulullah menjawab, aku telah minta izin kepada Rabbku untuk memberikan ampunan kepada ibuku, tetapi permintaan itu tidak Allah perkenankan, ya. Allah tidak perkenankan Rasulullah untuk memintakan ampun kepada kedua orang tuanya. Diperkenankan artinya apa? Tidak mendapatkan izin. Maka setelah itu Rasulullah meminta izin hanya untuk berziarah ke kuburnya. Lalu bagaimana jawaban Allah? Rasulullah diizinkan hanya untuk berziarah ke makam ibunya. Karena dengan berziarah ke makam itu bisa mengingatkan siapapun orangnya untuk mengingat akan datangnya kematian. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini teman-teman tidak terbantahkan bahwa Nabi Muhammad tidak dapat memasukkan siapapun ke surga. Apabila Nabi Muhammad mengaku punya surga, artinya dia bisa memasukkan seenak Nabi Muhammad siapapun dia mau. Tidak akan menangis Nabi Muhammad. Dan saya tidak mau menafsirkan apakah orang tuanya masuk neraka atau surga. Karena memasukkan manusia, siapapun manusianya, ke dalam neraka atau surga, prioritas kekuasaan Allah, bukan prioritas guru sekumpul. Ingat itu. Kita meyakini sekelas Nabi Muhammad saja tidak pernah sombong untuk mengatakan saya mampu masukkan siapapun ke dalam surga. Nabi tidak pernah congkak, tidak pernah sombong untuk bisa mengatakan ke depan halayak, saya. Anda itu kalau cinta pada Nabi, kalau berbicara tentang Kanjeng Nabi, jangan keluar kata congkak, apalagi dengan nada melotot kayak gitu. Gak usah seperti itu. Nah, itulah sobat-sobat 3 video, ya, yang ketiganya memberi reaksi atau membantah atau mengkanter apa yang disampaikan oleh Mas Heri Pras yang berkaitan dengan karomah guru sekumpul. Ya jelas, ya, bantahan mereka, respon mereka, ya, reaksi mereka terhadap Mas Heri Pras, ya, tidak bisa menggugurkan atau membatalkan, bahkan membantah apa yang disampaikan oleh Mas Heri Pras. Mas Heri Pras jelas, ya, dia menggunakan dalilnya kuat, ya, dalilnya Nabi Muhammad, ya, para sahabat. Sementara ketiganya kan dalilnya hanya ulama, hanya kitab, bahkan, ya, hanya adab. Nah, jadi ya tinggal bagaimana penilaian sobat-sobat. Ya, siapakah yang penyampaiannya, ya, ilmiah berdasarkan dalil Quran dan Sunnah dan juga logika serta akal sehat. Silahkan sobat-sobat menilainya sendiri, ya. Antara lain Mas Heri Pras mengatakan Nabi saja tidak bisa
ya memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Bagaimana mungkin kira-kira seperti ini yang saya tangkap, orang yang derajatnya di sisi Allah jauh di bawah Nabi, seperti guru sekumpul, bisa memasukkan siapapun ke dalam surga. Dan karena katanya guru sekumpul mempunyai surga sendiri. Apakah sahabat-sahabat percaya? Kalau saya jelas, ya sependapat dengan Mas Heri Pras, tidak percaya. Ya Nabi saja tidak punya kemampuan seperti itu, sobat-sobat. Ya, ini orang yang jelas derajat yang di sisi Allah di bawah Nabi bisa memasukkan siapapun di surga sesuai kemauannya, dan bahkan dikatakan mempunyai surga sendiri. Ya, mereka hanya membantah ini tidak akan bisa dinalar. Ya, Islam ini ya sesuai dengan akal, bisa dinalar, terukur, ya, tidak spekulasi, kira-kira. Ya, Nabi sendiri ya di perang Uhud dia luka, tidak ada keajaiban beliau menjadi kebal, padahal di situ sangat-sangat diperlukan. Tetapi tidak ada. Allah memberikan keajaiban kepada Nabi Muhammad. Mungkin dia kebal, mungkin dia bisa terbang dan sebagainya. Ya jelas, ya. Benar apa yang dikatakan Mas Heri Pras. Itu semua hurafat, sobat-sobat. Salah satu yang membuat Islam ini menjadi tidak murni lagi, sobat-sobat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.